Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab para ulama. Kali ini kita akan membicarakan sedikit tentang kitab atau buku yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Bakri, itu Ibanatul Ahkam. Nah ini sebenarnya Guru Ahmad Bakri itu Kiai Ahmad Bakri ini adalah orang Bitin atau Menara Bitin, Danau Panggang, Hulu Sungai Utara. Waktu kecilnya beliau itu keadaan orang tuanya ya bisa dikatakan miskin, susah. Kata beliau belajar di kampung, kemudian melanjutkan sekolah, duduk kepada tuan guru, lalu akhirnya belajar di pondok pesantren Darussalam Martapura. Itu berkat kegigihan beliau, dengan biaya yang seadanya, akhirnya beliau berhasil lulus di Darussalam Martapura. Di Darussalam Martapura beliau sempat mengajar di sana. Kemudian beliau mendirikan pondok pesantren Mursidul Amin di Gambut. Jadi beliau setelah tamat sekolah tinggal di Gambut itu kan. Sekarang pesantren beliau masih berjalan. Beliau ini sebenarnya sudah almarhum beberapa tahun yang lalu itu karena kitabnya ada satu, kita bicarakan saja. Kitab ini adalah hasil mujakarah mungkin dengan santri, dengan masyarakat, yang isinya berupa tanya jawab. Sebenarnya para tuan guru, ulama, ustadz itu yang paling mudah membuat kitab itu adalah kitab berupa tanya jawab, kita jawab, atau kitab khutbah. Kalau khutbah itu karangan kita sendiri, bisa kita kumpulkan sampai setahun. Buatlah khutbah selama 1 tahun, asalkan karangan ustadz itu, asalkan karangan guru itu. Kalau misalnya teks khutbah itu kita mengambil dari karya orang lain, itu jangan, itu tidak boleh dalam aturan pembuatan buku itu kan. Jadi karya kita sendiri, ustadznya atau tuan guru atau kiai mau khutbah karangan sidin seorang, karangan beliau sendiri, kalau bisa dibukukan berupa buku. Jadi ada peninggalan seorang kiai, seorang ulama, tuan guru, ustadz itu seharusnya meninggalkan sebuah ilmu berupa buku, sehingga nanti penerusnya bisa melanjutkan, karena ada bukti kitab seperti ini. Seperti Kiai Haji Bakri ini Ustadz kondang ya kan, terkenal di Kalimantan Selatan karena beliau berceramah membawa metode berlelucuan, humor itu kan. Itu memang di Kalimantan Selatan ini masyarakatnya ketujuh dengan humor, ketujuh dengan lucu-lucuan atau guyonan itu. Jadi penceramah di lapangan kalau ingin banyak pesertanya, ingin banyak penontonnya, bawalah ceramah itu dengan guyonan atau lelucon-lelucon itu kan. Seperti Guru Bakri ini, seperti juga Guru Danau itu kalau ceramah membawa gaya itu, metode itu, karena masyarakat kita perlu hiburan juga itu kan. Jadi sehingga tidak terlalu tegang dalam mendengar pengajian. Di sini di dalam kitab beliau ini, beliau dengan metode berupa tanya jawab. Jadi jadilah sebuah buku yang tebalnya 270 halaman itu kan, 270 halaman. Kumpulan mujakarah. Artinya beliau ini sebagai yang
penceramah kondang sebagai pengasuh pesantren Mursyidul Amin di Wembut, orang yang terkenal di Kalimantan Selatan harus meninggal berupa buku. Nah, ini dapat, kalau beliau sudah meninggal beberapa tahun atau beberapa tahun yang akan datang, mungkin puluhan tahun depan masih ada punya buku ini. Jadi saya itu menyarankan kepada para kiai, tuan guru, ustadz harus membuat, meskipun tidak wajib, buku. Gampang saja. Kalau kebetulan seorang kiai yang di pesantren itu, terus suruh santrinya yang pintar itu menyusunkan. Nah, kita berikan berkas-berkas kita. Seperti di kuliah itu kan dosen yang itu mereka membuat karangan, disuruh siswa mahasiswa menganukan itu kan, sehingga sedang meskipun sibuk bisa terbit buku. Nah itu kan, nah, begitu. Jadi sini, nah, ustadz muda yang sudah bergelar itu kan LCMA itu mestinya sudah sepatutnya membuat buku, nah, buku agamanya ilmiah itu kan. Nah itu, karena itulah yang mudah ini dengan metode tanya jawab. Seperti Abdul Samad kan membuat buku dengan metode tanya jawab itu kan. Seperti ketua MUI Sumatera Utara juga ada membuat sebuah buku, nah, itu tentang Ramadan berupa tanya jawab. Itu paling mudah buat orang bertanya, kita menjawab, kumpulkan itu jadi sebuah buku, tidak terlalu perlu memikirkan pikiran. Nah kalau buku ilmiah agama itu kan perlu kan memikirkan bagaimana metode gitu membuatnya buku itu. Nah itu jadi situ. Nah jadi ini sebagai saran saja, contohnya ini itu kan. Nah, kebetulan buku ini beliau bagi kepada 4 bagian itu kan. Nah, udah 4 bagian. Boleh juga seperti ini. Nah, ini pada 4 bagian itu. Kita lihat daftar isinya dulu. Karena isinya ini kan berupa tanya jawab sekitar kehidupan kita. Misalnya tentang bersuci itu kan di sini. Salat dan azan, saum, zakat fitrah, haji dan umrah, nikah, cerai dan talak, korban dan akikah, gadai dan jual beli, bank dan deposito, makanan dan minuman, hadiah dan judi. Lalu bagian kedua, masalah-masalah dalam tauhid atau akidah, tauhid kepada Allah dan Nabi SAW, lalu takdir dan dosa. Bagian ketiga, masalah-masalah dalam akhlak atau tasawuf dan zikir. Nah, begini akhlak kepada Allah dan Nabi, akhlak kepada orang tua dan sesama, akhlak kepada diri sendiri, tasawuf dan tarekat, zikir dan doa. Keempat, Al-Quran dan berbagai masalah lainnya. Nah, itu ada 4 bagian beliau. Ini kan udah untuk memudahkan membuat juga. Dengan sistematis demikian kita mudah mengobrol ini pertanyaan-pertanyaan yang masalah fikih, ini pertanyaan masalah tauhid, ini pertanyaan masalah akhlak dan yang lainnya. Nah, sudah banyak ulama kita yang membuat seperti ini di nasional, kayak seperti Muhammad Syafi'i itu kan yang membuat yang 100 masalah agama, nah sampai berapa jilid itu. Nah, jadi itu hal yang mudah ini. Nah, dibuat jawaban kita, pertanyaan orang yang tulis lalu jawaban kita itu kan. Dan masalah ini bukan masalah yang luar biasa atau yang biasa saja. Ini hal yang biasa. Nah, tapi bagi orang yang sibuk dapat mencetak buku ini hal yang luar biasa. Nah, itu kan. Jadi kalau beliau meninggal, nah itu maka sudah ada bahan peninggalan itu kan. Nah, di sini padanya, nah, ada orang bertanya di sini. Apa hukumnya bagi kita bermadzhab dalam fikih dan bertarikat dalam tasawuf? Kemudian dalam salat apabila melakukan gerakan 3 kali di luar rukun dan sunnah, maka batallah salat kita. Apakah gerakan-gerakan hanya berhubungan dengan salat dalam artian dan mengganggu khusyukan kita atau alasan lain? Nah, itu. Lalu dijawab beliau, bermadzhab menurut kitab Mizanul Kubra karya Imam Abdul Wahab Asy'arani
dan dalam kitab Kifayatul Atqiya bahwa seorang dalam ilmu fikih wajib bertaklid, mengikuti kepada salah seorang imam yang empat, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, karena mereka itu mempunyai derajat mujtahid mutlak kadang. Nah seperti ini, orang yang dapat bertitel mujtahid mutlak itu adalah Al-Quranul Karim hafal di luar kepala, hadis hafal 10.000 minimal beserta rawi-rawinya. Nah, lain hanya dengan ilmu tauhid, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah imannya, tetapi ada yang mengatakan tidak sah. Nah, demikian seterusnya. Ini salah satu contoh saja, karena saya waktu hanya 10 menit lebih sedikit, itu kan dapat saya gunakan. Nah itu demikian, antara lain salah silap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.